Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSI PMM CHRA, selaku Rektor Universitas Yunaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yunaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Yunaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi Purti, SEMAK, selaku Kaprodi Akuntansi. Yang terhormat kepada Ibu Febriani Damayanti, SEMAK Cipses, selaku dosen pembimbing. Baik, perkenalkan nama saya Rijani Saputra. Saya mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Yunaya Mukti dengan NPM 4122.4.21.12.006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang saya dengan judul Digitalisasi Sistem Administrasi Penerimaan Negara pada Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Kementerian PUPR yang dilaksanakan pada tanggal 9 September sampai 9 Desember 2024. Pada laporan kali ini, saya mempunyai 5 bab. Yang pertama terdiri dari pendahuluan, yang kedua profil organisasi dan aktivitas magang, yang ketiga pembahasan, yang ketiga yang keempat maaf, yang keempat kesimpulan dan saran, yang kelima refleksi diri. Yang pertama ada pendahuluan, ada latar belakang. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber utama dana untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Digitalisasi sistem administrasi pendapatan negara adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan permukiman. Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan atau PMK nomor 225 garis miring PMK titik 05 garis miring 2020 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik yang sudah diubah menjadi PMK nomor 213 garis miring PMK garis miring 05 garis miring 2002 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Pers 26 garis miring PJ garis miring 2014. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa digitalisasi sistem administrasi penerimaan negara dikelola secara tertib, terorganisir, dan memberikan manfaat memaksimalkan bagi negara. Digitalisasi sistem administrasi penerimaan negara di Pusat Pembangunan dan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Kementerian PUPR, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dengan memanfaatkan informasi teknologi. Proses administrasi dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. Hal ini akan mendukung upaya pemerintahan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada tujuan magang, evaluasi atas praktek yang dilakukan selama magang. Selama ma- Selama magang 3 bulan diberikan tugas menginput pajak PPH dan PPN ke DJP Kemenke, menyusun dan merevisi laporan keuangan, membuat billing pengembalian dana, dan memverifikasi GUP. Selanjutnya ada refleksi diri atas kegiatan magang. Selama magang, penulis banyak mendapatkan pengalaman dan skill baru yang tidak didapat selama perkuliahan. Penulis jadi tahu bagaimana cara menginput pajak PPH dan PPN di web DJP dan membuat billing pengembalian dana. Terus ada sistematika laporan magang. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan magang. Yang kedua, profil organisasi dan deskripsi kegiatan magang. Yang ketiga, landasan teori dan analisis yang dihasilkan. Yang keempat, mencakup kesimpulan dan saran magang. Yang kelima, berisi refleksi diri. Setiap bab dalam laporan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengalaman dan hasil yang diperoleh selama magang. Yang selanjutnya bab 2 adalah profil organisasi dan aktivitas magang. Pro- profil profil
Maaf, sini ada profil. Berdasarkan Permen PUPR nomor 13 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi berubah menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, terhitung dari bulan Mei tahun 2020 sebagai salah satu unit kerja di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman. Selanjutnya ada logo. Logo secara keseluruhan menggambarkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Nah, sekarang ada struktur organisasi. Untuk tugas pokoknya, menurut Permen PUPR RI nomor 13 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR, bab 2 pasal 4, yaitu kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua ada fungsi perumusan. Fungsi ini ada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dosmetik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pembinaan jasa konstruksi. Selanjutnya ada aktivitas magang. Kegiatan aktivitas magang selama 3 bulan mulai dari 9 September 2024 sampai 9 Desember 2024 dengan jadwal kerja setiap hari Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 17.30 sampai 16 WIB dan Jumat dimulai pada pukul 07.30 sampai 16.30 WIB. Penulis ditempatkan pada bagian satuan kerja keuangan. Berikut aktivitas yang dilakukan selama magang. Yang ke satu, menulis, men-scan, dan mengecap SP2D. Yang kedua, menginput data pajak PPh dan PPN ke web DJP. Yang ketiga, membuat billing dan e-billing pengembalian dana di MPN. Yang keempat, memverifikasi laporan pendahuluan dan laporan interim seluruh kegiatan swaklola. Yang kelima, meresum data GUPKKP tahun 2022 sampai 2024. Yang keenam, membuat laporan ketersediaan dana detail TA 2024. Yang ketujuh, membuat laporan penyusunan rencana pengajuan tambahan uang persediaan akhir tahun. Nah, selanjutnya bab 3 pembahasan. Landasan teori. Di sini ada pengertian akuntansi. Definisi akuntansi menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, menurut penulis akuntansi adalah proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Proses tersebut menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan atau user untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengertian digitalisasi dalam administrasi penerimaan negara. Digitalisasi administrasi adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengelola dan memproses dokumen dan data administrasi. Digitalisasi administrasi bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi. Digitalisasi administrasi juga dapat membantu dalam mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengelolaan administrasi secara manual. Yang ketiga ada sistem administrasi penerimaan negara. Menurut HTTPS garis miring 2 djp.kemenke.go.id atau sistem penerimaan
penerimaan dan pengeluaran negara tercantum pada konsep keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang 1945, diturunkan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih detail terkait keuangan negara. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur prinsip umum pengelolaan keuangan negara atau hukum tata negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menjelaskan kaidah administratif pengelolaan keuangan negara, atau hukum administratif keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menerangkan prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan negara. Pengertian negara dapat dilihat dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Yang keempat, digitalisasi sistem administrasi pajak. Digitalisasi sistem administrasi pajak adalah perubahan dari cara tradisional dalam pengelolaan pajak menjadi yang menggunakan teknologi informasi. Proses ini mencakup penggunaan sistem elektronik untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi pajak. Digitalisasi pajak di Indonesia dimulai dengan peluncuran sistem e-filing atau e-billing. Sistem ini kemungkinan para wajib pajak untuk mengirimkan laporan pajak secara daring sehingga tidak hanya mempercepat proses pelaporan tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Yang kelima, ada regulasi terkait digitalisasi administrasi penerimaan negara. Digitalisasi administrasi penerimaan negara ini di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 garis miring PMK titik 05 garis miring 2014. Peraturan ini menetapkan sistem penerimaan negara secara elektronik yang bertujuan untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara. Yang selanjutnya ada analisis. Penerimaan negara dan pajak saling terkait dengan kuat karena pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Pajak berkontribusi sekitar 75% dari total penerimaan negara Indonesia. Hal ini mengidentifikasi bahwa pajak adalah sumber pendapatan yang paling penting untuk mendanai berbagai program pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Penerimaan pajak mencakup berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan atau PPH, pajak maaf, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan jenis pajak lainnya. PPH dan PPN adalah dua jenis pajak yang paling banyak diterima oleh pemerintah. Pajak adalah komponen krusial dari APBN yang dipakai untuk mendanai pengeluaran pemerintahan di berbagai area seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini menunjukkan kemampuan mandiri negara dalam men- maaf, mendanai pembangunan. Adapun per- Adapun prosedur untuk menginput data pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai PPN ke Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Kementerian Keuangan antara lain, terutama akses portal DJP dan login akun. Langkah awal sebelum melakukan pembayaran pajak pada Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman adalah membuka browser dan login dengan memasukkan nomor NPWP dan password pada situs resmi DJP yaitu pajak.go.id. Dan selanjutnya pilih jenis SPT. SPT terbagi menjadi dua, SPT 21. SPT 21 adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak di Indonesia untuk melaporkan pajak penghasilan PPH pajak 21 yang dipotong atau dibayar untuk pemberi kerja kepada karyawan atau pegawai. Yang selanjutnya ada SPT unifikasi. SPT unifikasi adalah SPT yang digunakan untuk wajib pajak melaporkan penghasilan dan mewajibkan pajak mereka dalam satu laporan terpadu atau WPOP dengan penghasilan dari beberapa sumber yang berbeda atau memiliki penghasilan dari luar negeri. Yang selanjutnya ada isi identitas. Masukkan identitas seperti nama, nomor, NPWP, kode pajak, jumlah penghasilan, dan golongan NPNS.
Selanjutnya ada input data PPH dan PPN. Input data PPH, login ke eBupot, pilih jenis bukti potongan, pilih rekam dan bupot bulanan final atau tidak final. Selanjutnya pilih tahun dan tanggal. Input data PPN, pilih menu PPN atau PPNBM, pilih menu rekam. Selanjutnya pilih menu rekam, masukkan NPWP dan nomor faktur selanjutnya dan simpan. Yang selanjutnya ada pemeriksaan kembali data. Sebelum mengirim SPT, pemeriksa kembali data pada pilihan menu posting dengan cara memastikan jumlah pajak sesuai dengan data yang ada. Yang selanjutnya ada kirim SPT. Saat akan mengirim bukti SPT pada DJP, pusat harus dapat maaf, saat akan mengirim bukti SPT pada DJP, pusat harus data yang memang sudah betul dan fix, tidak ada lagi perubahan karena pada saat posting data tersebut masih bisa diedit. Yang selanjutnya ada simpan bukti penerimaan dan lakukan pembayaran pajak. Yang keempat ada kesimpulan dan saran, mencakup kesimpulan dari hasil magang dan saran perbaikan pengembangan di masa depan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam kegiatan magang yang sudah dilaksanakan, penulis telah mengamati dan terlibat langsung dalam implementasi digitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara. Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola administrasi untuk memudahkan menginput data, pengelolaan dokumen, dan pelaporan dengan menggunakan aplikasi web sistem informasi integrasi integrasi yang membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara. Selanjutnya ada saran bagi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan penggunaan sistem digitalisasi diperlukan pelatihan rutin untuk pegawai. Pelatihan ini tidak hanya untuk menunjukkan cara menggunakan sistem, tetapi juga akan menjelaskan kepentingan data informasi yang dikelola dengan meningkatkan keterampilan karyawan. Kinerja sistem digitalisasi dapat ditingkatkan. Bagi perguruan tinggi, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan terkait informasi dan pelaksanaan magang sehingga mahasiswa menyiapkan apa saja ya yang telah diinformasikan sebelumnya. Yang kelima ada refleksi diri. Yang pertama ada relevansi atau pembelajaran pajak. Yang selanjutnya ada pengalaman. Penulis mempunyai pengalaman yang baru di dunia kerja. Manfaatnya bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Ini contoh lampiran dokumentasi yang itu sambil duduk, pembuatan e-billing dan laporan keuangan. Yang di tengah itu ada input pajak. Yang di kanan itu berdiskusi bersama mentor. Terus yang pertama ada, yang selanjutnya juga ada memverifikasi GUP. Yang selanjutnya foto bersama mentor lapangan. Terus penyerahan plakat bersama dosen pembimbing. Eh, Cukup sekian. Apa namanya tuh? Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.